Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ja'ala Ramadana syahra mubarak wa farada alaina siyam li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri hati pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua kewajibannya dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, tahun ini kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya mempunyai sejuta keistimewaan dan keutamaan bagi umat muslim. Oleh karena itu, tidak heran jika pada bulan ini intensitas ibadah umat Islam semakin meningkat, baik dengan lebih serius lagi menunaikan kewajiban-kewajiban maupun rajin mengamalkan ibadah-ibadah sunnah di dalamnya. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa saat tiba bulan Ramadan, umat muslim didorong untuk memperbanyak ibadah, sebab pahala amal kebaikan di dalamnya mendapat balasan berkali-kali lipat. Dalam satu hadis diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asru amsalha ila sab'ati sifr. Qala Allah azza wa jalla ila as-sawm fa innahu li wa ana ajri bih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajri lis-shaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi wala khulufu familisami atau yabu indallahi min rihil misk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu amal kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali lipat. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan membalasnya, sebab dia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karenaku. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, ada 3 hal besar yang Allah janjikan untuk umat muslim saat Ramadan tiba, yaitu ampunan, rahmat, dan balasan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awal syahri Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu itqum minan nar. Yang artinya, awal bulan Ramadan ialah awalnya diturunkan rahmat, pertengahannya ialah diturunkannya ampunan, dan akhir dari bulan Ramadan ialah pembebasan dari api neraka. Pertama adalah rahmat. Rahmat merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya. Berkat rahmat inilah telah umat muslim
bisa mendapat ampunan di akhirat dan memperoleh balasan surga. Bahkan dikatakan bahwa rahmat merupakan penentu nasib seseorang kelak di hari akhir. Boleh jadi orang rajin beribadah, tapi jika belum meraih rahmat Allah, ia tidak mendapat jaminan masuk surga. Meski demikian, bukan berarti kita meremehkan ibadah dengan alasan mengandalkan rahmat, karena penyebab rahmat sendiri adalah ketaatan seorang hamba kepada Allah. Berkaitan dengan ini, ada kisah menarik tentang seorang hamba yang taat sepanjang hayatnya digunakan untuk beribadah, tapi ia masuk surga bukan sebab ibadahnya itu, melainkan karena anugerah rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini disampaikan oleh Asy-Syaikh Abu Ya'id As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin dengan mengutip riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya. Dikisahkan sekali waktu malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi Nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung. Ringkas kisah, hamba itu memohon kepada Allah untuk mencabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh sampai tiba hari kiamat. Fastajabna, maka doanya dikabulkan. Begitu di akhirat, Allah berkata padanya, hambaku, engkau aku masukkan ke surga berkat rahmatku. Hamba tersebut menyangkal, seharusnya protes dia. Yang membuatnya masuk surga adalah ibadahnya yang ratusan tahun itu, bukan rahmat Allah. Maka setelah ditimbang, ternyata bobot rahmat Allah lebih besar daripada amal ibadahnya tersebut yang selama 500 tahun itu. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke neraka. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, hamba itu mengakui bahwa rahmat Allah jauh lebih besar dan bisa membuatnya masuk surga. Ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahumullah, keutamaan Ramadan berikutnya adalah bulan Maghfirah, bulan ampunan Allah. Sebagai manusia tentu sadar diri bahwa kita memiliki banyak dosa yang tiap hari semakin bertambah, sebab berbuat salah dan dosa merupakan fitrah manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'inat tawwabun." Yang artinya setiap anak Adam, setiap manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa sebagai manusia kita tidak bisa terbebas dari dosa. Tidak peduli dia rakyat biasa atau pejabat, seorang awam ataupun agamawan, santri ataupun kiai, semua pasti memiliki dosa. Hanya yang membedakan kita semua adalah siapa yang mengakui atas dosa-dosa dan ingin bertaubat kepada Allah. Maka pada momen Ramadan ini Allah menjanjikan limpahan ampunan bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan emas yang hanya datang 1 bulan sekali dalam setahun ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahumullah, keistimewaan yang Allah janjikan saat Ramadan berikutnya adalah balasan surga bagi hambanya yang taat. Rasulullah pernah bersabda, "Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis sayatin." Artinya, ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis di atas, Syekh Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan, maksud dibukanya pintu surga merupakan simbol imbauan bagi umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sementara dibelenggunya setan merupakan simbol untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat. Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Maqasidus Shaum.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sekian khutbah yang bisa khatib sampaikan. Semoga kita bisa melalui Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan maksimal, sehingga bisa meraih ampunan, rahmat, dan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa 'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya was suyuf wal muhtalifa was sada'id wal nihan ma zahara minha wa ma batan min baladin hadha khasah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.